Alhamdulillah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, langsung saja. Saya Nurul Hikmatus Shalihah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA, mata kuliah Ulumul Quran. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang rangkuman mata kuliah Ulumul Quran selama setengah semester ini. Pembahasan yang pertama adalah Al-Quran sebagai kitab wahyu. Yang kedua, asbabun nuzul. Yang ketiga, nasikh wal mansukh. Yang keempat, permisalan dalam Al-Quran. Yang kelima, muhkam wal mutasyabih. Yang terakhir adalah i'jaz Al-Quran. Baik teman-teman, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu Al-Quran sebagai kitab wahyu. Transendensi Al-Quran. Konsep wahyu Al-Quran dalam pandangan Islam merupakan satu hal yang transenden. Dalam interval waktu selama 14 abad ke belakang, tidak ada satu rasul yang diutus setelah Nabi Muhammad. Maka dalam memahami fenomena wahyu kita merujuk kepada laporan otentik dari Rasulullah, yaitu hadis, atau para sahabatnya yang mengikuti kehidupan beliau. Kemudian konsep wahyu Al-Quran telah menjadi epistemologi yang mapan dalam tafsir Al-Quran yang terikat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hal ini diperkuat oleh dalil nakli dari Al-Quran tentang tugas Rasulullah untuk menjelaskan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, agar manusia berpikir menjadi petunjuk, dan Rasulullah berbuat adil di antara manusia dengan inspirasi petunjuk sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kitab tanzil, lafzan wa ma'nan minallah. Artinya apa? Lafzan wa ma'nan itu lafaz dan maknanya itu dari Allah. Proses kodifikasi Al-Quran berlangsung sangat ketat melalui hafalan dan tulisan, sehingga tidak memungkinkan terjadinya penyimpangan. Ada tradisi sanad dalam Islam di dalam Al-Quran itu, sehingga umat Islam tidak kehilangan cara untuk membaca Al-Quran dengan benar, sehingga bacaan Al-Quran kita bisa sama dengan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kitab Al-Quran juga adalah kitab yang dijaga keotentikannya. Pengertian wahyu. Wahyu memiliki arti al-isyarah as-sari'ah, artinya isyarah yang cepat. Al-kitabah artinya tulisan. Al-maktub tertulis. Ar-risalah pesan. Al-ilham album. Al-i'lam al-kafi pemberitahuan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain. Al-kalam al-kafi asyari pembicaraan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain dan cepat. Wahyu tanzil. Jadi Al-Quran itu sifatnya tanzil. Yang pertama, firman Allah di langit. Yang kedua, Al-Quran itu Al-Quran yang masih oral. Yang ketiga, mushaf usmani. Selanjutnya, satu hakikat dari Allah, Al-Quran itu bahwasanya sudah berbahasa Arab, sama berbahasa Arab sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Bacaannya terpelihara, artinya Al-Quran itu mempunyai sanad. Yang kedua, pembahasan yang kedua adalah asbabun nuzul. Kita lihat dari definisinya secara bahasa. Asbabun nuzul terdiri dari dua kata jamak, asbab dan an-nuzul, merupakan bentuk jamak dari sabab yang secara semantik berarti al-hablu tali, at-tariq jalan. Dalam studi Al-Quran, asbabun nuzul secara sederhana adalah suatu peristiwa yang ayat Al-Quran turun berkenaan dengannya. Dalam bahasa yang lebih mudah, ia disebut sebab turunnya suatu ayat atau surah. Peristiwa tersebut mencakup peristiwa yang betul-betul terjadi, berupa kasus atau dialog sahabat dengan Nabi, maupun yang sifatnya hanya berupa cita-cita atau keinginan Nabi Muhammad, yang kemudian
suatu ayat turun mengenainya. Secara general disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad yang menyebabkan suatu ayat turun mengenainya, baik secara penjelasan hukum ataupun pengungkapan fakta-fakta dan berita tertentu. Nah, menurut pendapat ulama, Imam As-Suyuti mendefinisikan asbabun nuzul secara umum sebagai peristiwa yang suatu ayat atau surah turun pada masa-masa kejadiannya, masa Nabi. Lebih khusus dari itu, Imam Az-Zarqani mendefinisikan sebagai peristiwa yang satu atau beberapa ayat turun berbicara tentangnya atau menjelaskan suatu hukum darinya pada masa-masa peristiwa itu terjadi, masa Nabi. Lebih lanjut, Manna Al-Qatan menjelaskan kesamaan antara keduanya. Menurutnya, Imam As-Suyuti mendefinisikan secara umum bahwa semua ayat yang turun berkenaan dengan suatu peristiwa pada masa itu adalah asbabun nuzul, baik ayat itu merespon suatu peristiwa berupa pengungkapan fakta maupun yang bersifat penjelasan suatu hukum. Definisi tersebut sudah mencakup apa yang diungkapkan oleh Imam Az-Zarqani. Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa terminologi asbabun nuzul mencakup dua hal. Yang pertama, terjadinya suatu peristiwa yang kemudian direspon oleh turunnya ayat berupa pengungkapan fakta, berita atau respon tertentu tanpa ada muatan hukum. Yang kedua adalah suatu peristiwa berupa pertanyaan sahabat atau orang lain kepada Nabi Muhammad yang dijawab langsung oleh turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran berupa penjelasan hukum atau penyelesaian masalah. Kemudian contoh asbabun nuzul. Nah, di sini ada di dalam contohnya surat An-Nas ya. Surat An-Nas dan Al-Falaq. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwasanya Rasulullah pernah mengalami sakit parah. Maka datanglah kepada beliau dua malaikat yang duduk, yang satu duduk di sebelah kepala beliau, yang satu lagi di sebelah kaki beliau. Kemudian berkatalah malaikat yang duduk di sebelah kaki beliau kepada malaikat yang duduk di sebelah kepala beliau, "Apa yang kau lihat?" Dia menjawab, "Beliau terkena guna-guna." Dia bertanya lagi, "Apa guna-guna itu?" Dia menjawab, "Guna-guna itu berupa sihir." Dan bertanya lagi, "Siapa yang membuat sihir?" Dia menjawab, "Labid bin Al-Asham Al-Yahudi, yang sihirnya berupa gulungan yang disimpan di dalam sumur keluarga si Fulan di bawah sebuah batu besar. Datanglah ke sumur itu, timbahlah airnya dan angkat batunya, kemudian ambillah gulungannya dan bakarlah. Pada pagi harinya Rasulullah SAW mengutus Amr bin Yasir dan kawan-kawannya. Ya, kemudian setibanya di sumur itu, tampaklah air merah seperti air pacar. Air itu ditimbanya dan diangkat batunya serta dikeluarkan gulungannya, kemudian dibakar. Ternyata di dalam gulungan itu ada tali yang terdiri atas 11 simpul. Kedua surah ini ya turun berkenaan dengan peristiwa tersebut ya. Setiap kali Rasulullah mengucapkan satu ayat, maka terbukalah simpulnya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah dari Al-Kalbi dari Abu Shalih yang bersumber dari Ibnu Abbas. Kemudian manfaat. Ada apa aja sih manfaat kita mempelajari asbabun nuzul? Yang pertama, membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat dan menghindarkan kesulitan yang ada di dalam ayat. Kedua, memberikan pemahaman yang tepat bahwa hukum yang dibawa oleh ayat itu adalah khusus untuk memberi penyelesaian peristiwa atau pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Yang ketiga, membantu memudahkan penghafalan dan pemahaman serta melekatkan ayat-ayat yang bersangkutan dalam hati orang-orang yang mendengarnya bila ayat-ayat itu dibacakan. Dan yang terakhir adalah dapat mengetahui hikmah dari Allah dengan yakin mengenal segala hal yang disyariatkan melalui ayat-ayat yang diturunkannya. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah nasikh wal mansukh, nasikh dan mansukh. Kita lihat dari definisi nasikh dan mansukh ini diambil dari perkataan nasikh yang bermaksud menghilangkan atau menghapuskan. Jika dilihat lebih perinci lagi,
mengenai istilah nasikh dan mansukh, antara lain nasikh itu ialah ayat atau hukum yang menghapuskan yang sebelumnya dengan dalil hukum yang baru. Sedangkan mansukh adalah ayat atau hukum yang dihapuskan dengan adanya hukum yang baru yang didatangi dengan dalilnya. Kemudian dari definisi bahasa, kata nasakh secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan memiliki 4 kemungkinan makna, yakni al-izzah menghapus, at-tabdil menggantikan, at-tahwil mengalihkan, dan an-naql memindahkan. Dari segi lughatan, dari segi bahasa lughah, nasakh bisa diartikan sebagai pembatalan atau penghapusan. Misalnya dalam kalimat nasakhat ar-riyahu atharul qaum, yang artinya angin telah menghapus jejak kaum. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa angin itu bisa dikatakan sebagai nasakhnya. Kemudian jejak suatu kaum itu bisa diartikan sebagai mansukh. Kemudian contoh lain, nasakhat asyamsu az-zillah, artinya matahari menghilangkan kegelapan, ya. Di sini jadi matahari itu sebagai nasakhnya dan kegelapan sebagai mansukhnya. Istilah. Dari istilah ini kita bisa lihat bayanul tihai amad di hukmin syar'iyyin bitariqin syar'iyyin mutarakhin anhu. Artinya, penjelasan berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui dalil syar'i yang datang kemudian. Contohnya tentang hukum ziarah yang asalnya tidak boleh menjadi boleh. Kemudian contoh lain adalah nikah mut'ah yang asalnya boleh untuk hajat kemudian dilarang sampai hari kiamat. Selanjutnya ada istilah lain, raf'u hukmin syar'iyyin 'anil mukallaf bi hukmi syar'iyyin mislihi muta'akhkhar. Artinya pembatalan hukum syara' yang ditetapkan terdahulu dari orang mukallaf dengan hukum syara' yang sama yang datang kemudian. Jadi nasakh adalah ketika ada satu dalil syar'i yang turun lebih akhir dari dalil syar'i yang sebelumnya dengan membawa hukum yang berbeda daripada dalil yang turun lebih awal, sehingga dalil atau ayat yang turun lebih akhir menghapuskan hukum ayat yang turun lebih awal. Nah, itu disebutnya nasikh, dan ayat yang turun lebih awal itu disebutnya mansukh. Kemudian syarat-syarat nasakh. Yang pertama, hukum yang dihapuskan adalah hukum syara'. Kedua, dalil yang menghapuskan hukum yang lama itu mestilah hukum syara' yang datang kemudian selepas hukum yang ingin dimansukhkan. Yang ketiga, perkara yang dimansukhkan hukumnya mestilah tidak terikat pada masa-masa tertentu. Jika sesuatu hukum syara' itu terikat pada masa, maka hukum itu akan turut berakhir dengan tamatnya tempo pelaksanaan hukum tersebut. Oleh yang demikian itu, hukum yang ingin dimansukhkan mesti tidak terikat pada masa tertentu, dan kemudian barulah ia dinamakan sebagai nasakh dengan datangnya hukum syara' yang baru. Kemudian, bagaimanakah cara mengetahui adanya nasikh dan mansukh? Ya, yang pertama adalah penjelasan yang jelas dari nabi ataupun sahabat. Yang kedua, ijma atau konsensus umat terkait mana yang nasikh dan mansukh. Dan yang terakhir adalah riwayat sejarah yang valid yang menunjukkan mana ayat yang turun terlebih dahulu dan mana yang turun di akhir. Dari ayat dengan ayat itu ada ragamnya, ya, artinya banyak ragamnya. Di antaranya apa? Yang pertama, mansukh hukumnya namun lafadznya masih ada. Contohnya dalam surat Al-Anfal ayat 65. Kemudian ada nasikh nas yang mansukh lafadznya, nas yang mansukh lafadznya namun hukumnya tetap ada. Contohnya apa? Hukum rajam. Yang ketiga, nas yang mansukh hukumnya dan lafadznya, contohnya
masalah persesuaian yang menyebabkan mahram. Nah, dalam pengklasifikasian lain, Quran itu ada juga Quran atau ayat yang dinasakh dengan hadis. Contohnya masalah wasiat harta waris. Yang kedua itu ada hadis dengan ayat. Contohnya tentang pergantian kiblat. Selanjutnya ada hadis dengan hadis. Contohnya tentang nikah mut'ah dan ziarah kubur. Dan yang selanjutnya itu ada pengklasifikasian tentang hukum ya. Nah, yang pertama itu ada mengganti hukum dengan hukum yang semisal. Contohnya itu adalah mengganti kiblat Baitul Maqdis ke Mekah. Kemudian ada juga mengganti hukum yang berat menjadi ringan. Contohnya apa? Contohnya perintah untuk perang 20 orang muslim melawan 200 musuh. Artinya apa? 1:10. Nah, kemudian itu ada dinasakh menjadi 100 melawan 200 musuh. Artinya diringankan ya. Artinya apa? 1:2. Jadi yang tadinya 1:10 dinasakh menjadi 1:2. Nah, contoh lain adalah peringanan puasa, tentang puasa. Ya, di situ ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian ada juga mengganti hukum yang ringan menjadi berat. Tujuannya untuk apa? Penyempurnaan. Contohnya tentang pengharaman khamar dan riba. Contoh lagi tentang hukuman zina yang asalnya dirumahkan saja, kemudian disyariatkan menjadi rajam bagi yang muhsan ya, yang sudah menikah, dan diasingkan juga dicambuk jika ghairu muhsan atau belum nikah. Nah, ada juga ada yang nas diganti, ada yang nas tidak diganti atau tidak ada penggantinya ya. Artinya apa? Hukum yang dihilangkan itu tidak ada gantinya ya. Contohnya apa? Jadi dulu itu ketika kita ingin bertemu dengan Rasulullah, maka kita harus bersedekah dulu ya. Kemudian dinasakh menjadi tidak wajib untuk bersedekah ketika ingin bertemu dengan Rasulullah ya. Jadi artinya itu tidak wajib lagi kita untuk bersedekah ketika ingin bertemu dengan Rasulullah. Kemudian hikmah adanya nasakh dalam Al-Quran. Yang pertama, memelihara kepentingan hamba. Yang kedua, perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat manusia. Yang ketiga, cobaan dan ujian bagi mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Yang keempat, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasakh itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala ya. Dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu adalah amsal dalam Al-Quran. Amsal itu apa sih? Permisalan ya. Nah, amsal dalam Al-Quran itu sudah banyak yang membahas ya. Salah satunya dalam kitab Al-Itqan Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti juga mempunyai kitab lain namanya Mu'tarikul Aqran yang ditulis oleh Imam As-Suyuti dan Imam Az-Zarkasi dalam kitab Al-Burhan. Mengenai amsal, Nabi bersabda dalam riwayat Imam Baihaqi yang artinya, sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan 5 perkara. Apa aja sih 5 perkara itu? Yang pertama adalah halal, yang kedua haram, yang ketiga muhkam, yang keempat mutasyabih, yang kelima amsal. Kemudian ya, jadi di sini maka nasihat Nabi adalah amalkanlah yang halal dan jauhi yang haram, dan ikuti ayat muhkamat, dan imanlah kalian dengan ayat mutasyabih, dan ambillah yang ibrah dari perjalanan, dari pelajaran amsal ya. Jadi intinya jadi intinya itu untuk mengaktualisasikan sesuatu yang masih abstrak supaya menjadi konkret. Kemudian secara garis besar amsal itu terbagi 2. Apa aja? Yang pertama, permisalan yang tekstual, artinya jelas ya. Secara bahasa musorohah.
Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan permisalan dalam Al-Qur'an itu ada kalanya menggunakan permisalan yang tekstual, yaitu pendekatan sharihah atau jelas dengan kalimat masal. Jadi ada kata masalnya ya, jelas, perumpamaan seperti gitu ya. Jadi ada kata-kata masalnya jelas. Nah, contohnya apa? Orang-orang munafik itu seperti ya perumpamaannya itu seperti orang yang menyalakan api lalu hanya menumpang kemudian ketika kepentingannya sudah selesai atau tidak mendapatkan sesuatu lagi maka ia tinggalkan. Nah, itu perumpamaan orang-orang munafik. Kemudian ada permisalan yang kontekstual. Kalau tadi apa? Tekstual. Yang sekarang kontekstual. Artinya apa? Tidak disebut secara langsung. Kaminah. Nah, di dalam surat At-Taubah ini ayat 109 yaitu contohnya tentang orang yang mengasaskan bangunannya di atas ketakwaan dari Allah dan ridhonya Allah. Nah, itu lebih baik ataukah orang yang mengasaskan di atas atau di pinggir jurang, kira-kira lebih kokoh yang mana? Tentu yang pertama, ya kan? Karena tidak sama kokohnya dengan orang-orang yang membangun di pinggir jurang. Nah, itulah permisalan orang yang akidahnya kuat dengan orang yang akidahnya lemah. Nah, antara orang yang membangun kehidupan di atas takwa dengan orang yang membangun di atas materialistik, maka tidak akan sama. Nah, justru yang kuat itu adalah akidah yang orang yang akidahnya kuat ya. Kemudian dan kalau kita lihat dari klasifikasinya itu ada ragamnya. Yang pertama, tamsil al-qasasi ya, berupa kisah. Contohnya seperti dalam surat At-Tahrim ayat 10 tentang perumpamaan keluarga yang kafir. Kemudian ada tamsil tabi'i ya. Artinya apa? Natural atau empiris ya. Contohnya apa? Contohnya perumpamaan kehidupan yang airnya itu turunnya dari langit ya. Air itu kan turunnya dari langit. Kemudian menumbuhkan nabat. Nah, itu tamsil tabi'i. Kemudian ada tamsil ar-rumuzi, slogan, pilar, kode atau rumus. Nah, contohnya itu perumpamaan dialog antara Nabi Sulaiman dan Semut. Yang terakhir belum ya. Ini masih kelima. Yang kelima itu adalah muhkam wal mutasyabih. Nah, kita lihat dari definisi muhkam ya. Muhkam itu adalah ayat yang jelas atau qat'i ya, pasti tidak ada keserupaan ya. Sebagaimana di dalam surat ini ya, di dalam firman Allah yang berbunyi, yang berfirman, kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Az-Zumar ya. Kemudian ada mutasyabih. Mutasyabih itu apa sih? Ayat-ayat yang serupa. Nah, sebagaimana dalam firman Allah, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha ila akhirih. Yang artinya Allah telah menurunkan firman yang paling baik, yaitu Al-Qur'an yang serupa ya. Nah, itu. Kemudian kita menurut pendapat ulama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat bahwa muhkam itu ayat-ayat Al-Qur'an yang muhkamat itu adalah menjelaskan apa yang dihalalkan dan diharamkan, yang belum dibatalkan dan yang harus diimplementasikan. Contohnya kategori ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung prinsip bagi manusia seperti anti kemusyrikan, berbakti kepada orang tua, larangan membunuh, berzina, mencuri dan seterusnya. Kemudian ada mutasyabih. Nah, ayat mutasyabih ini adalah ayat-ayat yang mengandung huruf terpisah seperti huruf qata'ah ya, alif lam mim nun ya, shad nun yang berada pada awal surat Al-Qur'an yang dikenal dengan fawatih as-suwar ya. Selain itu, ayat-ayat yang sudah dibatalkan dan
yang tidak dilaksanakan juga termasuk dalam kategori mutasyabihat. Kemudian ada contoh muhkam. Nah, contohnya di sini, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Kemudian ada lagi, hurrimat alaikumul maitatu waddamu, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla li ghairillahi bih. Ya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, ya, atau juga yang tercekik. Nah, ada juga di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ada di surat juga Al-An'am ayat 19, Qul innama huwa ilahu wahid. Nah, itu contoh ayat muhkam. Nah, sekarang contoh ayat mutasyabih. Mutasyabih ini yang pertama mempunyai makna hakiki, ya, secara hakiki, yaitu apa yang tidak dapat diketahui dengan nalar manusia, ya, seperti hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mengetahui makna dan sifat-sifat tersebut, namun kita tidak pernah tahu hakikat dan bentuknya. Sebagaimana firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, artinya yang Maha Pengasih, yaitu yang Maha Pengasih dan yang bersemayam di atas arsy, ya. Ketika Imam Malik ditanya tentang ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam? Beliau menjawab, bersemayam menurut bahasa telah diketahui artinya. Ya, benar ya. Kemudian hakikatnya itu tidak diketahui, maka kita cukup iman kepadanya, ya. Iman kepadanya itu hukumnya wajib, ya. Dan mempertanyakannya itu adalah bid'ah, maka tidak usah mempertanyakan. Kemudian ada relatif, yaitu ayat-ayat yang tersamar maknanya untuk sebagian orang-orang yang tapi tidak bagi orang yang mempunyai ilmu, ya. Maksudnya gini, relatif itu adalah ayat-ayat yang samar maknanya untuk sebagian orang tapi tidak bagi sebagian yang lain, ya. Jadi kalau misalnya punya ilmu, dia mampu gitu, ya, mampu memaknainya. Artinya dapat dipahami oleh orang-orang yang mendalam ilmunya saja, ya. Bentuk mutasyabih ini boleh dipertanyakan tentang penjelasannya karena diketahui hakikatnya. Contohnya tentang toharoh, ya, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, selanjutnya hikmah dari pembagian ayat muhkamat dan mutasyabihat. Kalau seandainya Al-Quran itu seluruhnya muhkam, maka akan hilang hikmah dari ujian pembenaran dan amal perbuatan, karena maknanya itu sangat jelas dan tidak ada kesempatan untuk menyelewengkannya atau berpegang pada ayat mutasyabihat untuk menebar fitnah dan merubahnya. Yang kedua, karena orang yang benar-benar beriman akan mengakui bahwa Al-Quran seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang berasal dari Allah adalah benar. Tidak mungkin ada kebatilan atau kontradiksi sedikit pun padanya. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya Al-Quran itu seluruhnya adalah mutasyabih, maka akan lenyaplah posisi Al-Quran sebagai penjelas atau petunjuk bagi manusia, serta tidak mungkin untuk melakukan amal ibadah dengannya dan membangun akidah yang benar di atasnya. Yang terakhir adalah akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan sebagian ayat-ayat Al-Quran muhkam agar bisa dijadikan rujukan ketika terdapat makna yang tersamar, ya. Dan sebagian lagi mutasyabih sebagai ujian bagi para hamba agar terlihat jelas bagi orang-orang yang benar-benar beriman dari orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit.
Dan yang terakhir adalah pembahasan tentang i'jaz Al-Quran. Nah, di dalam i'jaz Al-Quran ini ya kita lihat definisinya dulu. Kata mukjizat dari segi bahasa berarti melemahkan, menundukkan, atau ketidakmampuan mengerjakan sesuatu. Suatu perkara yang tidak dapat dilakukan manusia baik secara individu maupun kolektif. Memperlihatkan kebenaran Nabi dalam pernyataan sebagai seorang rasul dengan memperlihatkan kelemahan orang Arab yang menentangnya terhadap mukjizatnya yang kekal yaitu Al-Quran, dan kelemahan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan mukjizat ialah sesuatu atau hal atau urusan yang menyalahi adat kebiasaan yang ditampakkan Allah di atas kekuasaan seorang nabi untuk memperkuat kenabiannya. Kemudian mukjizat Al-Quran. Nah, di sini terbagi dua. Yang pertama mukjizat hissi ya. Yang kedua mukjizat akliyah. Contohnya mukjizat hissi itu Nabi Musa, ketika Nabi Musa melemparkan tongkat yang ada di tangannya, tiba-tiba tongkat tersebut berubah menjadi ular ya yang sangat besar. Dengan izin Allah, ular itu menelan semua ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun ya. Yang kedua ada Nabi Musa ketika dengan izin Allah Nabi Musa dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, insya Allah ya. Kemudian menyembuhkan orang yang menderita sakit belang, membuat bentuk burung dari tanah liat yang kemudian hidup, menghidupkan orang yang sudah mati, dan mendatangkan makanan dari langit. Nah, itu mukjizat hissi ya contohnya. Yang kedua mukjizat akliyah atau maknawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui dan difahami dengan kecerdasan manusia ya, akal manusia. Artinya dapat difahami oleh akal manusia. Kemudian untuk membedakannya, untuk kemampuan untuk membedakan apa yang difikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Kemudian aspek kemukjizatan aspek kemukjizatan itu ada 3. Yang pertama bahasa, ilmiah, dan tasyri' hukum ya. Kemudian aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama ada dalam aspek bahasa. Bahasa Al-Quran itu kalau diucapkan tidak berat. Jadi tidak hanya lafadznya atau sisi teksnya, tapi kontekstualnya itu sesuai. Artinya mutabaqatul hal. Dari sisi balaghah, bayan, ma'ani itu sinkron ya, tidak ada kontradiksinya di dalamnya. Makanya bahasa Al-Quran itu disusun sangat indah sekali ya. Oleh karena itu Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Karena apa? Karena bahasa Arab itu mengandung ijaz ya, bahasa yang paling fasih. Kemudian dalam aspek ilmiah, bahwa di antara sains dengan Al-Quran itu tidak bisa dipertentangkan, karena masalah sains itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya seperti masalah nyamuk dan lalat ya. Kan kalau kita misalnya lagi minum kopi ya kan, terus ada lalat masuk. Nah itu kan sayapnya itu yang satu menjadi obat, yang satu racun, yang satu menjadi obat. Nah itu tidak dibahas dalam Al-Quran salah satunya. Kemudian dalam aspek tasyri' atau hukum, makanya tujuan maqasidus syariah itu tujuan syariat yang Allah turunkan ke manusia itu cocok dengan fitrah manusia ya, maqasidus syariah ya yang ada 5 itu. Kemudian contohnya bagaimana ijaz tasyri' ini Allah menurunkan syariat melalui Al-Quran untuk umat ini itu sesuai dengan fitrah manusia. Tujuannya Allah itu mensyariatkan untuk hambanya dari berupa hukum yang dibawa oleh para nabi itu tujuannya untuk maslahat manusia dunia dan akhirat ya. Jadi Allah itu menurunkan syariat di tengah manusia ini untuk rahmatan lil alamin. Oleh karena itu ijaz tasyri' ini adalah dalam rangka manusia yang butuh agama agar agamanya tetap terjaga ya, dengan cara mempertahankan maqasidus syariah yang 5 itu ya, dan dilaksanakan ajarannya ya. Mungkin
sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.